Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita gunakan waktu sejenak untuk kita sama-sama mengisi nutrisi hati kita. Kita sama-sama belajar. Malam ini kita membaca kitab Jami' Karamatil Aulia, bagaimana sudah kita mulai beberapa Jumat yang lalu, bahas tentang karomat-karomat para wali. Dan malam ini kita sampai pada bahasan masalah fi annal waliya hal ya'rifu kaunahu waliyan. Pertama kita sudah bahas bahwa wali itu innal auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu adalah la khaufun alaihim, yang tidak mempunyai rasa takut terhadap dunia. Jadi kalau dia punya harta kemudian kemalingan atau hilang, itu tidak sedih, tidak takut. Tidak takut dengan siapapun. Yang ditakuti hanya Allah. Walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih karena dunia. Kenapa para wali itu tidak takut dan tidak sedih? Kena musibah juga tidak sedih. Ini sebagaimana dibahas oleh Ibnu Athaillah yang mengatakan yukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annallaha subhanahu bi anna subhanahu wa ta'ala wa al-mubli lak. Orang-orang yang sadar bahwa segala macam musibah yang menimpa kita di dunia ini, yang urusan dunia, itu dari Allah. Maka ketika kita sadar bahwa itu dari Allah, maka tidak lagi kita sakit hati atau kita merasa kehilangan, karena itu semuanya dari Allah. Dan semua yang dari Allah, asal kita ridha, kita rela, itu jadi baik. Karena seandainya itu ujian bagi kita, maka kalau kita berhasil menanggulangi semua itu, melewati semua itu, dengan tetap kita bertakwa pada Allah, kita tetap dekat dengan Allah, itu akan ada derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisinya seorang wali. Jadi tidak terpengaruh hatinya dengan hiruk pikuk dunia. Bukan tidak perlu di dunia, dia bisa jadi kaya, tetapi dia tidak terpengaruh dengan kekayaannya itu, dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mashalatun fi annal waliya hal ya'rifu kaunahu waliyan. Apakah seorang wali itu mengerti bahwa dirinya seorang wali? Ini ada perdebatan nanti. Kalau kita kan sering mendengar la ya'riful waliya illal wali, bahwa seseorang tidak bisa diketahui bahwa dia adalah wali kecuali seorang wali. Tapi ini kata-kata ini ternyata tidak jelas siapa yang bilang. Tidak jelas. Apakah hanya seorang wali yang mengetahui bahwa si fulan itu wali? Bukan hadis juga bukan kata-kata seorang ulama siapa, tapi ini sangat masyhur, sangat terkenal. Entah siapa yang mulai mengatakan itu. Nah di sini masalah, apakah seorang wali itu dia tahu dirinya wali?
Katakan di sini qala al-Ustaz Abu Bakar bin Faurok la yajuz, bahwa seorang wali itu dia tidak tahu dirinya wali. Orang wali itu tidak mengetahui dirinya wali. Kenapa? Karena kalau dia al-hujjah al-ula, law arafa ar-rajul kaunahu waliyan lahasala lahu al-aman. Kalau seseorang itu mengerti bahwa dirinya adalah wali, diangkat oleh Allah menjadi wali, atau seorang wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sadar bahwa dirinya dicintai oleh Allah, maka dia akan merasa aman. Merasa dirinya aman karena tahu bahwa dia dicintai oleh Allah. Nah, ketika dia merasa aman, maka dia tidak lagi takut dengan Allah. Maka ini bertentangan. Padahal seorang wali itu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan argumen yang ini, maka seorang wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali. Wa qala Ustaz Abu Ali At-Taqqaq wa tilmidhuhu Abul Qasim Al-Qushairi, yajuz, bisa jadi yaitu tahu bahwa dirinya sebagai wali. Wa hujjatul mani'in wa ujuhun, orang yang mengatakan bahwa seorang wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali, itu pertama argumentasinya adalah kalau dia, tadi saya baca, lau arafa ar-rajulu kaunahu waliyan lahasala lahu al-aman, kalau dia mengerti, sadar bahwa dirinya seorang wali, maka dalam hatinya ada rasa aman, rasa nyaman. Kemudian tidak lagi ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bidalilin qauli ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalilnya adalah bahwa ayat yang katakan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bahwa wali-wali Allah itu yang tidak punya rasa takut kepada dunia, tapi takutnya kepada Allah. Sedihnya juga karena Allah, bukan sedih karena kehilangan dunia. Lakin husulul amni ghairu jaiz, rasa nyaman, rasa aman itu bertentangan dengan karakter seorang wali. Dikatakan selanjutnya, wa yadullu alaihi wujuh ahaduma qauluhu ta'ala fala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Sesungguhnya tidak akan merasa aman dari ancaman siksaan Allah bagi yang melanggar, bagi yang bermaksiat, ya, illal qaumul khasirun, kecuali kaum orang-orang yang merugi. Jadi kalau begitu, meskipun kita merasa ibadah kita sudah banyak, amal ibadah kita banyak, kita tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi rasa takut dengan Allah itu jangan sampai pudar. Jangan kita merasa aman bahwa Allah, saya kan sudah baik, saya sudah. Karena apa? Kita tidak tahu apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah sudah tidak ada riya di dalam hati kita? Apakah kita sudah tidak punya rasa takabur dalam diri kita? Hadis mengatakan bahwa tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Seorang yang dalam dirinya masih ada rasa takabur, rasa paling besar, rasa paling hebat, rasa paling top, rasa lebih baik dari yang lain, takabur,
itu la yadkhulul jannah. Walau takaburnya sedikit sebiji sawi atau sebutir atom. Itu hadis. Karena itu kita memang harus selalu tanamkan dalam diri kita ada rasa takut. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW itu masih takut, masih khawatir terhadap umatnya bagaimana. Tetap takut pada Allah itu tetap dipelihara, harus ada. Wal ya'su aidan ghairu jais liqauli ta'ala innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Kalau tadi kita merasa nyaman, merasa aman dari ancaman bahwa kita pasti akan masuk surga, itu tidak boleh, maka kita berputus asa, tidak ada harapan terhadap Allah, yai'as. Saya ini pasti masuk neraka lah. Ini begini, ya. Itu juga tidak boleh. Kemudian dia tidak mau mendekat dengan Allah, sudah pasti masuk neraka. Ngapain saya sholat? Ngapain saya ibadah? Ini juga tidak boleh. Innahu la ya'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang kafir. Percumalah saya ini begini, gak mungkin saya masuk surga. Nggak mungkin, ngapain saya sholat atau nantinya saya masuk neraka. Nggak boleh begitu. Kita harus berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha mendekat pada Allah, beribadah sebaik-baiknya, perbaiki kualitas ibadah kita setiap hari. Itu yang boleh, itu yang diajarkan. Kita tadi merasa nyaman, aman dan pasti masuk surga juga tidak baik. Kita kemudian putus asa, tidak mau ibadah karena sudah pasti merasa dosanya banyak, kemudian percuma saya ibadah, juga tidak boleh. Karena Allah akan mengampuni dosa sebesar apapun hambanya, kecuali dosa syirik, dosa menduakan, mesekutukan Allah. Dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita taubat. Yang taubatnya benar-benar, taubatan nasuha. Tapi kan susah, Ustaz, taubat nasuha. Iya, memang susah. Tapi itu harus diupayakan. Misalnya hari ini saya taubat, besok ulangi lagi, taubat lagi. Tidak boleh putus asa. Saya sudah mencoba, sudah usaha sekuat tenaga, tapi ternyata masih terjadi. Taubat lagi. Sampai nanti akan ketemu yang namanya taubatan nasuha, benar-benar asal kita mau usaha. Kalau kita tidak mau usaha, yaitu namanya yai'as. Berarti kita termasuk orang-orang yang putus asa. Selanjutnya kata wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Jadi yaknut berrahmatillah itu putus asa dengan rahmat Allah, tidak lagi berharap dengan rahmat Allah karena merasa tersesat. Itu nggak boleh begitu. Kita mesti harus ada harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan yang orang-orang yang tadi yaknut tadi, yang sudah putus asa, yang tidak lagi berupaya untuk menjadi orang baik, itu adalah orang-orang ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Wal ma'na fihi annal amna la yahsilu illa 'inda i'tiqadil ajz. Bahwa kita ini sebagai hamba Allah harus punya rasa bahwa kita itu lemah. Karena itu kita harus tawadhu, tadarruk pada Allah, kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, kita laksanakan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah, tunduk. Nah, tunduk pada Allah juga kita buktikan dari
dengan perilaku sehari-hari, bagaimana bergaul dengan sesama manusia. Kalau kita tunduk pada Allah, kita tadarruk pada Allah, maka kita juga harus berperilaku baik dengan sesama manusia. Karena sesama manusia inilah makhluk Allah. Kalau kita merasa sudah tunduk pada Allah tapi dengan manusia kita takabur, ya tadi itu. Dengan sesama manusia kita masih tidak baik, berarti tunduknya masih belum benar, masih perlu diperbaiki. Wa i'tiqadul aji wal bukhli fi haqqillahi ta'ala kufrun. Fala jarama kana husulul amni wal qunut kufran. Kita jangan merasa aman. Kadang-kadang ini Allah Maha Pengampun. Benar, Allah Maha Pengampun. Tapi bukan untuk kemudian kita melanggar, kemudian kita minta ampun sengaja. Bukan. Bukan seperti itu. Ini berbahaya. Karena kita tidak tahu umur kita. Manakala kita sedang kufur nikmat, kita sedang tekad kita, akidah kita sedang melenceng, Israel datang cabut nyawa kita, maka itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Itu harus hati-hati. Harapan kita atau doa kita adalah kita husnul khatimah. Wasani anna ta'at wa in kathurat illa anna qahral haqqi a'zam. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak, tapi Allah Maha Qahr, Al-Qahir, memaksa. Tidak bisa kita kemudian merasa aman walaupun kita sudah haji 10 kali, umrah 20 kali, sholat terus. Khawatirnya kalau kita sudah merasa aman, kemudian kita tidak lagi rajin ibadahnya. Karena kita sudah merasa dekat dengan Allah. Kalau kita merasa dekat dengan pimpinan kita misalnya, atau dengan siapa, pejabat siapa, orang kadang-kadang berani karena merasa dekat, ntar juga dimaafin, ntar juga nggak dia papain, gitu kan? Tapi dengan Allah nggak bisa begitu. Itu kita harus tetap berupaya untuk menjadi orang yang terbaik. Terbaik jangan kemudian kita banggakan menjadi terbaik. Karena kalau susah, kita ini disuruh baik tapi tidak boleh merasa baik. Kalau kita merasa baik, itu kadang jadi riya. Jadi riya. Riya itu kalau kita riya, maka ibadah kita nggak diterima. Dan dikatakan oleh Ibnu Ajibah bahwa riya itu ada 2 macam. Riyaul khafi wa riyaul jali. Yang pertama yang riya jali dulu. Riyaul jali wa riyaul khafi. Riyaul jali itu adalah riya yang jelas-jelas. Kita pamerkan ibadah kita. Setiap kita habis ibadah itu pamerkan di medsos. Saya baru, alhamdulillah malam ini bisa tahajud. Iya enggak itu? Alhamdulillah bisa puasa hari ini saya. Foto spread lagi buka puasa. Ya kan? Banyak enggak begitu? Alhamdulillah saya bisa sedekah. Alhamdulillah ibadah. Maka mungkin Bapak Ibu sekalian kalau memang bermain medsos, yang ditampilkan di medsos adalah yang kegiatan-kegiatan, jangan ibadahnya. Kegiatan baik boleh. Tapi kalau yang ibadahnya pada Allah, cobalah jangan ditampilkan. Takut itu menjadi riya. Akhirnya ibadah kita itu karena biar dilihat orang.
Maka ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang komen, kita tidak lagi. Oh, ternyata tidak menarik ini. Ternyata saya kemarin posting tahajud, ternyata nggak ada yang komen, berarti nggak menarik. Nggak tahajud lagi. Bukan itu bahayanya, bahaya di situ. Itu kita harus senantiasa berjaga diri kita ini untuk bagaimana selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasa ibadah kita sudah banyak. Karena Allah Maha Qahir, Maha kekuatan yang luar biasa, bisa saja ibadah kita banyak, ternyata tadi campur dengan takabur. Yang ketiga alasannya adalah annal amna yaqtadi zawalal ubudiyah. Orang yang merasa dirinya aman dari ancaman neraka, dia pasti masuk surga. Maka yaqtadi zawalal ubudiyah, tidak lagi beribadah, tidak mau lagi. Ibadahnya jadi malas-malasan, ngapain saya ibadah? Saya sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah. Merasa dirinya dekat dengan Allah, merasa menjadi wali. Merasa diri menjadi. Jadi kan merasa menjadi wali. Kalau wali itulah orang yang dicintai oleh Allah, bisa jadi dia merasa dirinya wali karena sebagaimana sudah kita bahas pada minggu lalu, Jumat lalu, karena ada hal-hal yang khawarikul adah pada dirinya, ada hal-hal yang tidak masuk akal terjadi pada dirinya sehingga dia merasa dirinya itu wali, kemudian tidak lagi takut pada Allah, ibadahnya malah berkurang. Yang demikian itu bukan tanda-tanda kewalian. Bisa jadi yang demikian adalah tanda-tanda istidraj. Istidraj itu kalau karamah itu adalah diberikan kepada wali-wali Allah. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah, maka istidraj itu diberikan oleh Allah satu hal yang luar biasa, tapi justru bukan karena Allah senang, tapi Allah biarkan karena dia suka begitu, suka dipuji, suka ini sekalian aja diberi. Akhirnya bukan menuntun dia kepada surga, tapi justru menuntun ke neraka. Itu namanya istidraj. Makanya kita harus berhati-hati. Kalau ada hal-hal kita merasa pada diri kita itu hebat, kita merasa bahwa kemarin terjadi tabrakan, tapi dirinya dia sendiri selamat. Lalu dia merasa dirinya, oh saya itu wali. Ada hal yang luar biasa pada diri saya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kemudian dia merasa diri wali, kemudian dia rasa takutnya dengan Allah itu berkurang setelah terjadinya sesuatu yang kharikul adah tadi, yang di luar biasa tadi, itu bukan karomah. Itu adalah istidraj. Tapi seorang wali, kalau terjadi hal-hal yang luar biasa pada dirinya, dia akan tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kiat untuk diri kita. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, apakah itu menambah takut kita pada Allah atau tidak? Kalau itu menambah takut kita pada Allah, itu karomah. Mungkin diri kita wali. Tapi kalau justru merasa dekat dengan Allah, kita malah mensepelekan, itu adalah istidraj. Yang keempat adalah annahu ta'ala wasafa al-mukhlisina biqaulihi wa yad'unana raghban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Ya, orang-orang yang mukhlisin, yang ibadahnya ikhlas demi Allah, untuk Allah semata, itu dia akan senantiasa memohon ampunan, memohon rahmat Allah, mohon petunjuk Allah, ya,
Rohban rohban wa rohban. Beda, satunya pakai rin, rohban, rohiba fi, yang berarti senang. Yang satu lagi rohban pakai hak, rohban yang artinya adalah ancaman atau menakut-nakuti. Nah, orang yang mukhlis pada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon ampun pada Allah, memohon rahmat Allah, mohon petunjuk Allah, segalanya dilimpahkan pada Allah Subhanahu wa taala, baik karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya untuk mendapatkan surga, atau rohban, atau karena takut dengan ancaman-ancaman Allah, takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, masalah bahwa ini satu masalah, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yang ini mengatakan bahwa seorang wali itu tidak tahu dirinya wali. Karena kalau dia tahu dirinya wali, maka dia akan merasa nyaman, aman, dan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berkurang, maka dia bukan wali. Ya. Maka dia tidak tahu. Dia akan selalu menambah rasa takutnya pada Allah, dia akan selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa walit taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.